Kalau dakwah awalnya enggak sih ya, awalnya enggak. Jadi kalau itu juga lagi proses belajar juga tentang lebih mendalami lagi tentang agama ya. Jadi seiring waktu, bukan pada awalnya, seiring waktu kayaknya pengen lebih dakwah juga, bukan dakwah ya, lebih menebar kebaikan lah. Betul. Awalnya justru bukan fashion muslim kan Derry, jadi semua yang baju kita jual. Oh gitu. Sebenarnya konsep itu sederhana sih, melanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Buang yang jelek. Jadi kita eliminasi, ternyata di toko kami yang berhasil itu si baju muslim anak. Baju muslim anak. Baju muslim anak dan yang syar'i, yang panjang, karena belum umum ya kala itu ya. Iya, betul. Yang dewasa juga masih belum umum syarian kala itu. Apalagi anak. Makanya tagline kami itu syar'i sejak dini. Syar'i sejak dini. Relief dulu dari kitanya. Oh, dari kita kan pebisnis, saya di awal mention pebisnis itu stres ya. Kalau kita bingung, kita kita simpen terus si kebingungan kita tuh tambah stres, terakumulasi terus. Ada teman curhat lah gitu loh tempatnya ya. Itu yang kemudian menginisiasi Kang Gani menghadirkan MBGR. Mentoring bisnis gratis ini ya. Gratis. Bukan berarti teman-teman yang nonton jadi takut bisnis ya. Ya harus segera mulai lah intinya ya. Iya. Kalau mau bisnis. Lalu mau mulai dari mana? Sekarang akses luar biasa banyak sekali. Betul. Kang Derry. Ya nikmat digital mana sih yang kau dustakan gitu. Dulu mau bikin foto tuh susahnya bukan main. Betul. Harus editing dulu, sekarang pakai HP cekrek. Jadi keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini, sosok inspiratif hadir kembali dalam ruang inspirasi. Sosok yang concern menggeluti dunia bisnis, bahkan sudah berdagang sejak sekolah dasar. Membuatnya harus mengambil keputusan, meninggalkan pekerjaan di salah satu perusahaan besar yang telah banyak memberinya pengalaman juga benefit finansial untuk membangun sebuah bisnis fashion muslim dengan brand baju Yuli bersama istrinya. Saat ini, beliau juga aktif dalam hal edukasi, berbagi tips seputar bisnis. Inilah dia tamu kita hari ini, Gani Rozaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Gani Rozaki. Alhamdulillah. Senang sekali bisa silaturahim Kang Gani di hari ini ya di podcast MKFM Ruang Inspirasi. Sehat ya Kang Gani? Sehat. Kabarnya? Saya juga senang banget bisa ke MK. Alhamdulillah. Ini terima kasih sebelumnya sudah berkenan silaturahim ke MKFM untuk kita ngobrol-ngobrol di podcastnya MKFM Kang Gani. Jadi sahabat MK, Kang Gani ini adalah Insya Allah beliau ini adalah seorang bisnismen. Karena saya baca di profilnya itu ada satu kata yang menarik yang kemudian jadi saya pengen gali juga di hari ini ngobrol sama Kang Gani. Dagang sejak SD. Dagang sejak SD. Jadi Masya Allah, memang walaupun sebetulnya saya coba kenali juga ya Kang Gani sebelum ngobrol di hari ini, bahwa Kang Gani sebetulnya berangkat dari teknik kelautan ya. Teknik kelautan. Betul. Dan beberapa waktu juga cukup lama ya berkecimpung di bidang itu. Itu bisa diceritakan sedikit untuk sahabat MK, Kang Gani. Sebetulnya kenapa kemudian dari asalnya kelautan tiba-tiba jadi seorang bisnismen? Siap. Kalau kata orang sudah bakat ya. Bakat. Siap. Tapi saya mau highlight yang itu ya, yang dagang dari SD. Emang ada apa ya, campaign dari saya bahwa untuk mulai bisnis itu harusnya dari awal, sejak awal. Baik. Karena kalau Kang Derry pertama jualan ya, atau bisnis apapun itulah, jasa atau kalau langsung kaya raya nyaris nggak mungkin. Pasti ada gagalnya. Pasti ada gagalnya, karena saya ngalamin sendiri, saya udah gagal berkali-kali. Dan saya memang dari SD dagang ya. Dagang karena ya pengen nambah jajan aja, terus sampai kuliahnya jajan. SMP mungkin agak vakum sedikit. Cuman poinnya, saya memang ada kampanye pribadi tentang itu, ngajak ke orang-orang kalau mau dagang itu dari dari SMP. Bahkan kami menginisiasi, saya jadi ada
komunitas namanya MBGR ya. MBGR itu mentoring bisnis gratis ya, itu tiap. Masya Allah, iya. Tiap Jumat kita Zoom pebisnis online. Itu saya inisiasi, bukan punya saya tapi saya menginisiasi. Nah dari situ saya menginisiasi lagi untuk datang ke SMK untuk ngajarin jualan online. Ghost to School. Ghost to School. Itu tujuannya karena tadi visi pribadi. Kalau bisa jualan dari SMA, SMK itu bagus. Walaupun kedepannya nggak bisnis ya, tapi setidaknya ada modal, tahu gimana susahnya, gimana ininya. Nanti lambat laun bisa ngelatih sense bisnisnya. Memang gitu. Harus dari kecil ya dibangun sense bisnis itu ya. Dulu lebih tepatnya bukan dari kecil sih, tapi harus gagal dulu. Harus gagal dulu. Baik. Iya. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, misalkan teman gitu ya, udah lama kerja, Gan mau bisnis gimana ya? Saya tanya dulu, udah berapa kali gagal bisnis ya? Belum, ini mau resign aja, capek kerja. Jangan deh, jangan deh, nanti kasihan kan, apalagi udah punya anak. Benar. Tanggungan sekolah, betul. Wah mengerikan. Mending jangan deh, sudah kerja aja atau part time dulu. Jadi jangan langsung full nyemplung, itu berbahaya. Nyemplung itu berbahaya. Berbahaya sih. Harus minimal tidak langsung straight gitu ya, langsung putus dan menggeluti dunia bisnis itu. Ya betul. Dari pekerjaan sebelumnya harus. Meskipun punya modal loh Kang Dery. Jadi, meskipun punya modal. Iya meskipun punya modal, tetap aja. Meskipun kerja di perusahaan besar misalkan, ini saya mau resign nih, uangnya udah banyak. Lu tuh berhasil juga, itu juga akan berat, tahu-tahu nanti dikibulin orang lah, uangnya entah kemana lah. Wah repot, belum stresnya. Jadi pebisnis itu stres kan. Masya Allah, iya. Karena mengatur semuanya sendiri ya? Enggak juga sih, kan ada tim juga ada ya. Tim juga, iya. Cuman kan bebannya di pucuknya ya, di pemimpinnya ya. Kan yang salah kan pemimpin ya. Iya, betul. Kita masuk neraka yang salah pemimpin. Aduh, Masya Allah. Iya. Makanya sering-sering dengerin MKFM teman-teman. Biar stres-stresnya dapat rilis. Betul. Ada siraman rohani. Gitu. Jadi kan, sejak kecil pertama kali jualan apa, Kang Gani? Saya paling ingat jualan ini es bulbul. Es bulbul. Buah yang dipotong-potong. Betul. Dimasukkan ke kemasan es ya. Iya, betul. Enak itu, saya juga suka. Sekarang masih ada nggak ya? Berapaan ya sekarang? Sekarang sudah sangat jarang sih kayaknya. Jarang. Sekarang yang lagi naik lagi adalah es kulkul. Apa tuh? Jadi es buah yang didinginkan kemudian dicelup ke coklat biasanya. Tahu. Ditambah topping. Sering lihat ya. Iya. Mungkin es bulbul nanti naik lagi, bisa ya. Kalau di Bandung mah bagus-bagus ya, kreatif ya ada. Betul. Ada cimol, apalagi ya. Dari aci aja udah ragam variasinya. Iya banyak. Benar. Jadi itu ya, dari kecil memang sudah mulai dagang dari SD tadi sebagai slogan, dan jadi sebuah campaign juga yang Kang Gani kemudian bawa untuk semangatnya untuk orang lain begitu ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar. Lantas kemudian kenapa nyemplung ke kelautan? Ini ada irisannya kah atau seperti apa? Sebenarnya kalau cita-cita jadi pebisnis nggak pernah terpikirkan secepat ini ya. Mikirnya kerja kayak dulu gitu ya. Punya mapan dulu, ternyata enggak juga. Jadi kalau kuliah di teknik kelautan, terus kerja dulu jadi jadi engineer ya, jadi engineer, dan itu capek karena saya di proyek. Baik. Di proyek itu kerjanya dari jam pada subuh lah sampai 10:30 malam. Itu real di laut atau seperti apa? Saya di pantai. Di pantainya ya. Jadi kelautan kan ngurusin, ya kalau bidang studinya ya, ngurusin dari pantai sampai tengah laut gitu. Nah itu waktu saya kerjaan terakhir itu capek banget karena kerja di luar, di Malaysia dulu. Karena kan masih lajang juga, nggak punya teman juga, mau ngapain lagi ya, kerja kan. Iya betul. Tapi capek banget, dan waktu itu kan mau nikah dan dirasa kerjanya kayaknya nggak harus gini-gini amat deh. Susah sholat, walaupun Malaysia kan negara muslim ya. Betul. Cuman waktu itu kami di kontraktor yang kebanyakan orang India. Iya. Paham sih tentang muslim, tapi nggak se-concern kalau dipegang bosnya orang muslim mungkin ya. Betul. Kayak Jumatan aja kalau di sana ya perlu izin ya, wajar ya. Cuman kalau orang muslim mungkin udah paham karena sama-sama Jumatan gitu. Betul. Kayaknya nggak gini-gini amat deh, susah di project itu kan.
musolanya kecil, susah sholat. Terus akhirnya akhir tahun itu insya Allah nikah ya, bukan insya Allah nikah. Alhamdulillah. Dan udahlah resign aja lah, balik aja lah ke Bandung, ke Indonesia, full time bisnis gitu. Full time bisnis. Mulai dari tahun berapa Kang? 2015 akhir lah saya resign kerja. 2015. Terus ya bisnis gitu. Bisnis. Respon dari keluarga pada saat itu seperti apa ketika memang ada hal yang diputuskan oleh Kang Gani dan pasti ada beririsan juga begitu ya dengan keluarga, dengan calon istri atau sudah istri ya? Sudah? Belum ya? Kan nikah dulu. Nikah dulu ya? Nikah, terus saya balik lagi ke sana kurang lebih ya sebulan setengah berkontemplasi ini nggak kayak gini lah, resign aja gitu. Apa yang kemudian respon yang muncul dari keluarga ketika Kang Gani memutuskan bahwa udahlah selesai, saya mau menggeluti dunia yang baru, menebarkan tadi, jadi kembali lagi pada semangat yang dibangun sejak awal ya tadi, sejak awal. Bagaimana responnya Kang Gani? Tapi sebenarnya saya masih bisnis juga itu, jadi jadi saya jualan online juga gitu, dikontrol dari jauh gitu. Yang memang kalau sudah jadi DNA itu nggak bisa lepas ya. Jadi yang ngirim waktu itu ayah saya, masih sehat, ayah saya ngirim ke jasa pengiriman lah, jadi WhatsApp-nya dulu terus dikirim ke jasa pengiriman. Jadi kalau dari keluarga saya sih kayaknya orang tua sih nggak aneh ya, nggak aneh. Ini si Gani keluar, ya udah nggak aneh, biasa aja. Oh ya sudah, oke gitu. Ya biasa aja gitu. Cuman kalau dari keluarga mertua sepertinya ada sedikit banget sih, sedikit menyayangkan. Udah capek-capek kuliah jauh-jauh karena gajinya kala itu lebih besar daripada saya sekarang, Kang Dery. Itu yang jadi salah satu polemiknya ya. Jadi kalau soal duit, saya kerja berarti 6 tahun lalu ya, terakhir 6 tahun lalu, gaji kala itu masih lebih besar daripada pendapatan saya sekarang bisnis. Tapi waktu itu cuma sekeluit aja sih, saya kasih pemahaman ke mertua, oke aja sih, no problem. Alhamdulillah. Dengan jalan yang tadi sudah dipilih begitu ya, karena memang ada satu hal nampaknya yang jadi sudah menikmati ya Kang Gani ya. Nikmati gimana nih maksudnya? Menikmati kemudian Kang Gani memutuskan untuk bisnis gitu, menjalani bisnis pada saat itu. Gak gitu juga sih, jadi lebih tepatnya kan saya kepepet ya itu kan. Kepepet karena kayaknya kerja nggak gini-gini amat gitu ya. Terus ya udah deh full time bisnis gitu. Kala itu jujur belum ada visi full time bisnis di usia berapa ya waktu itu, di usia berarti 28 ya, 27 28 lah. Belum ada kepikiran gitu dulu. Visinya masih nanti bisnis 40 lah, bikin konsultan atau apa. Ternyata lebih cepat karena tadi kepepet tadi. Aslinya gitu ya, itulah memang qadarullah ya, jalan Allah yang mau gimana lagi. Jalannya seperti itu ya. Saat ini jadi Kang Gani ini adalah owner dari beberapa, kalau saya lihat beberapa usaha ya sebetulnya ya. Yang paling concern saat ini ada bajuyuli.com. Ya betul. Kemudian memilih itu menjadi jalan bisnisnya Kang Gani, seperti apa ceritanya Kang? Baju Yuli itu dulu karena saya satu pengen istri saya juga resign ya. Jadi ada terselip doa di situ. Jadi saya pengen bisnis bareng sama istri. Baik. Jadi awal saya resign tuh nggak langsung bikin baju Yuli. Jadi awal saya resign saya bikin cuci motor lah, jual pulsa. Terus nyobain nawarin ekspertis saya di kontraktor ya. Bikin apalah gitu. Desain gambar rumah kayak, desain gambar gedung kayak atau apa, nyobain itu yang nggak berhasil. Ya nyoba banyak hal yang karena kan full time ya kerja, istri juga tetap jauh-jauhan juga kan dari istri di Tangerang, saya di Bandung. Jadi tetap jauh-jauhan juga, jadi saya lebih punya banyak waktu untuk nyoba banyak hal. Salah satunya itu saya jualan online. Kalau itu 2016 awal tuh belum se-hype sekarang ya. Belum se-hype sekarang. Ya udah saya pilih jualan baju aja lah, baju Yuli biar istri resign gitu. Itu ya sebetulnya sih. Dan alhamdulillah Allah kabulkan setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun saya full time, istri resign juga. Tapi sudah jalan ya dengan baju Yulinya atau
Sudah ya? Sudah, karena kan berhasil resign. Oh iya betul. Kalau istri itu belum ya? Iya, kalau istri nggak resign kan gagal bisnisnya. Betul. Jadi dari sekian banyak yang saya cobain, yang jalan tuh cuma dua sih. Ya Baju Yuli ini sama ada main Google AdSense lah. Google AdSense. Sampai sekarang masih bikin website, bikin konten, YouTube dan seterusnya. Baik. Jadi tadi Baju Yuli ini kan sebetulnya sebuah brand fashion Muslim ya, Kang Gani ya. Kenapa kemudian brand fashion Muslim yang dipilih? Apakah memang ada satu keinginan juga berkiprah, berdakwah melalui brand fashion Muslim yang kemudian dibangun oleh Kang Gani? Atau seperti apa? Kemudian memilih dari sebanyak jenis fashion yang ada, kenapa kemudian Muslim yang dipilih begitu? Kalau dakwah awalnya enggak sih ya, Jadi kalau itu juga lagi proses belajar juga tentang lebih mendalami lagi tentang agama ya. Jadi seiring waktu seiring waktu bukan pada awalnya, seiring waktu kayaknya pengen lebih dakwah juga, bukan dakwah ya, lebih menebar kebaikan lah. Betul. Awalnya justru bukan fashion Muslim, jadi semua yang baju kita jual. Oh gitu. Bahkan bukan baju aja, bahkan mainan anak, tas anak. Aja lah seiring waktu namanya bisnis kan ya sebenarnya konsep bisnis itu sederhana sih, melanjutkan yang jelek melanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Jadi kita eliminasi, ternyata di toko kami yang berhasil itu si baju muslim anak dan yang syar'i, yang panjang, karena belum umum ya kala itu ya. Iya betul. Yang dewasa juga masih belum umum syarian kala itu. Apalagi anak, ternyata yang anak lumayan nih attraction-nya. Ya sudah, kami fokus ke situ. Produk-produk yang lain kayak tas anak lah, legging anak, mainan anak, sudah itu nggak perform, cut. Jadi fokus ke baju musim anak, syar'i sampai sekarang. Gitu. Jadi memang Baju Yuli itu khusus anak ya? Atau 80%, 90% artikel kami anak sih. Anak ya? Bestseller kami anak. Iya, itu jadi satu langkah juga sebetulnya secara tidak langsung memang membumikan fashion melalui fashion Muslim itu kepada anak-anak juga. Yang dulu kalau mungkin pada awal berjalannya Kang Gani juga belum se-hype sekarang begitu ya? Iya betul. Itu jadi salah satu langkah juga ya sebetulnya. Bagaimana berdakwah melalui kemudian brand yang Kang Gani usung ya sebetulnya. Iya, qadar Allah seperti itu. Masya Allah. Makanya tagline kami itu syar'i sejak dini. Syar'i sejak dini. Ngajarin dari kecil udah berpakaian ya istilahnya nutup, nggak peletuk gitulah. Iya betul. Jadi agak nyambung tadi, dagang sejak dini, syar'i sejak dini juga. Iya betul. Baik gitu ya. Baik, jadi itu ya tadi brand fashion Muslim yang kemudian diusung jadi satu langkah juga sebetulnya yang menjadi jalan menebar kebaikan juga pada anak-anak, mengajarkan syar'i sejak dini. Ketika sudah menikmati ritme bisnis yang dijalankan oleh Kang Gani, pasti ketika akan memulai sesuatu yang baru, terus misalkan kita investasi dari sisi skill, dari sisi pengetahuan, ilmu, itu biasanya bagi sebagian orang, saya pribadi misal ketika sudah menikmati dunia yang saya jalani gitu ya, bekerja entah itu kemudian berbisnis juga, kadangkala kemudian untuk melanjutkan satu hal, barangkali pendidikan itu agak butuh effort yang lebih untuk mendorong diri saya menjalani hal itu kembali, karena sudah terbayang pasti akan sibuk dengan berbagai hal yang harus dipelajari, betul. Bertemu dengan dosen yang biasanya banyak tuntutan juga untuk kita bisa tugas-tugas dan sebagainya. Kang Gani ini kan kemudian melanjutkan ya, Kang Gani ya, pendidikan di bidang yang memang lebih linear dengan bisnis yang sedang dijalani. Itu ada tantangan dalam diri tersendiri nggak? Atau sebetulnya Kang Gani memang itu yang dicita-citakan gitu. Ketika memang menjalankan bisnis, hal yang perlu dilakukan juga adalah terus mengupgrade diri dengan kemampuan-kemampuan yang Kang Gani terus jalankan di perkuliahan gitu, atau di jenjang pendidikan formal, Kang Gani. Sebenarnya nggak harus pendidikan formal ya. Kalau yang namanya bisnis itu, pebisnis tuh dituntut skill yang paling lengkap. Mulai dari kepemimpinan akuntansi marketing sales pajak,
Macam-macam dah pokoknya semuanya. Iya. Pebisnis pasti itu, apalagi yang ngerintis dari nol ya, dari sendiri gitu. Itu pasti dituntut lengkap. Makanya harus terus upgrade diri. Gak harus pendidikan formal sih sebetulnya kan. Jadi bisa ikut kursus, baca buku dan sebagainya. Kalau itu kenapa saya memutuskan MBA ya karena yang lain-lain udah gitu aja. Jadi baca buku alhamdulillah konsisten, kursus-kursus udah, ikutan pelatihan-pelatihan kayak misalkan Facebook Ads, Google Ads, itu juga sudah, ngapain lagi ya gitu. Ya sudahlah MBA aja, biar apa ya, biar lebih tersistem, ketemu orang, dapat koneksi dan sebagainya. Jadi kalau mau upgrade diri nggak harus dari pendidikan formal. Banyak cara ya. Banyak cara. Apalagi sekarang. Betul. Nikmat digital mana yang kau dustakan? Nikmat digital mana? betul. Kalau nggak bisa bikin sistemnya, ada kan banyak platform kursus. Mau bikin silabus sendiri, YouTube bisa, nonton MKFM bisa, sharing. Wah banyak lah sekarang, udah nggak harus banget pendidikan formal sih. Kecuali kalau mau jadi akademisi ya kan butuh. Ya memang butuh dukungan itu ya kalau akademisi. Ya betul kalau akademisi. Kalau bisnis sebetulnya pelajarannya bisa diambil dari mana saja ya untuk diimplementasikan pada bisnis. Tepat. Oh tapi ini kalau pendidikan formal koneksi. Karena kalau kita ya. Di depan komputer aja kita jadi gak punya koneksi. Betul. Tapi kalau MBA gitu atau kuliah lagi apa gitu kan jadi ketemu dosen, ketemu teman-teman, dan ngebuka koneksi kemana-mana, ngebuka cakrawala. Betul. Dan salah satunya saya gara-gara ikutan MBA juga ketemu mentor saya, dan sampai sekarang saya ada kebingungan nanya ke beliau terus. Gitu. Satu hal penting juga ya, mentor ini harus dimiliki. Ya betul. Dalam bisnis ya, dalam bisnis. Dulu setelah berjalan sekian tahun, ada mentor juga Kang Gani, atau baru-baru ini kemudian menemukan mentor ketika Kang Gani tadi sampaikan? Nah tergantung definisi ya. Kalau mentor secara formal dulu enggak sih, cuman saya memang ngototan ya. Kan ada senior nih, jago bisnis nih. Dikejar gitu ya? Dikejar gitu. Ketemu dong, baik. Bang, ketemu dong Kang, walaupun belum nggak kenal. Saya dia udah lulus. Saya japri aja di balai syukur, nggak apa-apa. Faktanya baru sedikit sih. Tapi ya 1-2 lumayan bisa. Dulu kan YM-an gitu. Ini gimana masih sih? Zaman apa ya dulu? Kaskus. Baik. YM-an. Jadi nanya jualan, nanya bisnis. Jadi kalau mentor secara formal sih ya nggak ada. Cuman yang kalau sekarang lebih memang ada sih. Beliau juga sepakat beliau dibilang mentor gitu ya. Baik. Tapi nggak ada hitam di atas putih, cuman beliau siap menerima setiap saya mau nanya gitu. Jadi mentor bukan dibilang formal kayak guru, kayak pelatih sih, tapi gimana kita nyarinya aja. Misalkan saya ke Kang Dery, saya sering nanya ya, saya boleh mau bilang ke Kang Dery itu mentor saya, walaupun kata Kang Dery mentor ya. Ini cuma enggak gitu. Ya. Iya. Intinya punya tempat bertanya Kang Dery. Punya tempat bertanya ya. Iya, jangan terkungkung oleh diri sendiri. Sama kayak kita belajar agama juga ya. Betul, harus ada gurunya. Harus ada tempat bertanya, meskipun di YouTube udah lengkap ya. Betul. Tapi tetap harus ada tempat bertanya, setidaknya komunikasi 2 arah. Iya, tatap muka begitu ya. Tatap muka sekarang ya sih bisa tetap ya. Iya. Walaupun ada Zoom, ada Google Meet, ya usahakan tetap muka lah. Kadang masalah availability juga sih. Iya, cuman kalau ada tempat bertanya, walaupun belum tentu ada jawabannya Kang Dery. Yang penting ikhtiar dulu ya bertanya. Relief dulu dari kitanya. Dari kita kan pebisnis, saya di awal mention pebisnis itu stres ya. Kalau kita bingung, kita kita simpen terus si kebingungan kita tuh tambah stres, terakumulasi terus. Ada teman curhat lah gitu loh tepatnya ya. Iya. Kalau ada teman curhat lebih relief, lebih plong, jadinya lebih produktif. Itu yang kemudian menginisiasi Kang Gani menghadirkan MBGR. Mentoring bisnis gratis ini ya. Gratis. Karena penting sekali mentor. Itu programnya sudah berjalan sejak lama Kang Gani? Enggak sih, baru kami udah kemarin MBGR yang ke-50, berarti setahun kurang 2 minggu ya. Baik. Itu ada batch-batchnya ya? Atau seperti apa? Itu bebas sih, jadi kayak forum
Kang Dery tiap Jumat kita ngumpul di kafe ini gitu misalkan. Kayak gitu aja, cuman ini di Zoom dan rata-rata semuanya pebisnis online gitu. Oh, baik. Jadi satu hal ya, keresahan dalam diri itu kadang kemudian menginisiasi untuk menghadirkan apa nih yang kemudian saya bisa bantu mungkin orang-orang yang lain juga pernah merasakan kesulitan seperti yang saya hadapi, begitu ya, Kang Gani ya? Itu terlalu normatif sih. Faktanya gara-gara saya menginisiasi MBGR ini, branding saya jadi naik. Saya dapat baik. Dan itu benefitnya ya? Benefitnya dua arah sih. Dua arah ya? Jadi kan saya bikin YouTube tentang jualan online, terus inisiasi MBGR itu mentoring bisnis gratis, dan faktanya saya yang paling dapat banyak benefit. Karena itu betul-betul forum share. Jadi bukan saya yang nge-mentorin teman-teman semua, tapi kita ngumpul bareng, ada yang bisa, siapa yang nanya, siapa yang jawab. Bebas ya? Bebas aja, bebas. Topiknya juga bebas, tentang pajak lah, tentang produk, tentang karyawan juga bebas. Baik. Dan faktanya saya menginisiasi itu, saya yang paling untung banyak. Alhamdulillah. Saya dapat ilmu, ya alhamdulillah, lebih banyak yang share ya. Branding saya naik, alhamdulillah. Dapat endorse juga, dapat project juga. Mudah-mudahan kehitung juga ngebantu orang. Iya, betul. Gitu sih. Betul. Itu yang paling penting gitu ya. Yang nggak normatifnya kayak gitu. Baik. Itu yang paling penting ya, Masya Allah. Tadi kan disampaikan oleh Kang Gani bahwa berbisnis kita stres, harus mulai dari nol apalagi gitu ya, dengan segala permasalahannya. Bukan hanya satu bidang yang kemudian harus dikuasai, tadi berbagai bidang ya, dari mulai kemudian produksi, barangkali pajak, betul. Segala macam legal formal ya, yang harus dikuasai gitu. Ketika kemudian tadi visi Kang Gani bahwa saya ingin ngajak istri saya resign untuk bareng bisnis, ketika sudah punya partner, gimana pengalamannya Kang Gani? Apakah hal-hal yang tadi dirasakan seperti stresnya harus dengan partner yang sekarang berjalan dengan istri, pasti akan sangat leluasa, istilahnya waktunya barangkali full time 24 jam kita bisa diskusi rapat gitu ya, meeting dengan istri, bahkan sampai di kamar barangkali ngobrolin tentang bisnis. Seperti apa pengalamannya Kang Gani ketika menjalankan bisnis dengan istri? Masya Allah, nikmat sekali ya. Menurut saya itu suami istri adalah partnership yang paling the best lah. Saya udah berkali-kali partnership sama teman kuliah lah, teman SMA. Yang bertahan cuma satu sekarang. Tapi kalau sama istri kan, apakah bisnis gagal kita jadi pisah kan? Iya, betul. Partner paling the best sih. Saling melengkapi juga, kita sudah saling ngerti sama satu sama lain. Yang tadi Kang Dery sampaikan juga betul banget. Kita rapat lagi liburan juga rapat. Ya. Ketika melihat, ini bisnis nih, ini ya. Itu produksi gimana ya? Gitu. Lagi liburan juga rapat. Jadi setiap hari rapat justru. Nikmat sekali. Masya Allah, jadi tidak ada batas dan ruang ya sebetulnya kalau seperti demikian berpartner dengan istri. Apalagi istri juga sebetulnya basicnya memang berangkat dari bisnis juga atau senang bisnis juga? Enggak sih, istri saya enggak. Istri saya dulu kan di sipil ya, jadi sama-sama dari engineering sih. Engineer ya. Saya paksa aja. Baik. Tapi dengan pengalaman yang dimiliki, ada tidak kemudian hal yang itu tuh jadi diserap gitu pada bisnis? Mungkin dari disiplin ilmu yang masing-masing dikuasai dari Kang Gani maupun istri, ada hal yang kemudian itu tuh jadi terinspirasi dari pendidikan yang kemudian dijalani ke bisnis saat ini yang dijalankan, Kang? Ada banget. Dulu juga saya awal-awal resign, ini saya susah-susah lulus, ilmu gak kepake, ada penyesalan itu di pribadi justru, bukan dari keluarga saya ya. Justru dari diri pribadi. Ini ilmunya gak kepake, padahal ilmu teknik lautan cukup spesifik ya di Indonesia. Betul. Dan harusnya kepake banget karena kita negara kepulauan. Iya. Ternyata ada dipakai di bisnis, khususnya soal baca data. Karena sekarang kan saya full di online ya. Bedanya online sama offline, salah satu yang paling kentara itu kan di offline datanya kurang gak jelas nih. Kecuali kalau kita misalkan punya kedai makan nih Kang Dery, kita ngitungin ya. Ngitungin, tapi kan jadi PR banget ya. Betul. Ngitungin berapa orang yang datang, berapa menit dia ngabisin waktu makannya. Terus habis makan ngobrol-ngobrol berapa lama. Kalau ngitung kan repot ya. Tapi kalau online semuanya sudah
tercatat otomatis. Iya, datanya lebih mudah didapat ya. Sangat mudah sekali didapat. Dan untuk analisis itu skill engineering saya sama istri yang kepake banget di mana spreadsheet, di mana korelasi dan sebagainya. Itu kepake banget sih yang dari terpakai sekali ya ilmu yang banget. Apalagi kemudian linear dengan Master Bisnis Administrasi MBA itu ya. Itu jadi apa? Kemudian mengembangkan bisnis dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan seperti itu, ada sekali impact-nya atau seperti apa Kang Gani? Oh ada banget. Kayak waktu S1 dulu kan nggak kenal kayak finance ya, kayak keuangan gimana neraca laba rugi terus cash arus kas. Dulu ada pembukuan cuman nggak sesuai bakunya lah, gara-gara ikutan MBA jadi ajarin yang kayak gitu. Jadi kenal juga bisnis secara umum seperti apa, itu banyak sih manfaatnya. Jadi memang investasi ilmu itu penting sekali ya untuk pebisnis, untuk mengembangkan bisnis juga ya Kang Gani. Iya betul, apalagi dengan zaman sekarang yang super duper cepat ya. Betul, digitalisasi. Kita nggak tahu tahun depan pekerjaan kayak Kang Dery masih ada atau enggak. Iya. Dengan robot gimana? AI ya. AI bisa digantikan. Iya benar. Luar biasa cepat sekali. Merespon hal itu seperti apa? Bisnis juga ada apa ya, imbas barangkali dari semakin berkembangnya teknologi saat ini dengan bisnis yang digeluti. Ada riset barangkali kecil-kecilan yang sudah dilakukan Kang Gani atau seperti apa? Saya juga pakai si tools AI gitu. Jadi kerjaan kita jadi lebih cepat sih. Lebih cepat ya. Editing foto lebih cepat, bikin caption misalkan ya, contohnya caption Instagram jadi jauh lebih cepat. Tapi ada impact jeleknya, jadi nggak butuh banyak orang sih. Gitu faktanya gitu loh Kang Dery ya. Yang menggantikan gitu. Tadi ya. Betul, itu memang tantangan banget ya untuk saya rasa ini tanggung jawab bukan hanya pemerintah ya, siapapun itu memang tantangan banget untuk yang skill yang bisa digantikan oleh robot itu. Ya saya jadi ngeri sendiri juga, nanti banyak pengangguran, banyak penyakit masyarakat, bahaya juga. Tapi untuk AI-an atau robot-robotan itu guna banget untuk bisnis. Untuk buat bisnis ya? Baik Kang, tadi Masya Allah berarti investasi ilmu penting sekali ya untuk pebisnis, karena bagaimanapun kita perlu bertumbuh dan merespon zaman saat ini dengan ilmu ya. Betul. Dengan ilmu. Mungkin bisa bagi-bagi tips juga ya kita Kang di hari ini untuk sahabat MQ barangkali yang ingin memulai bisnis ini harus mulai dari mana, walaupun sekarang sebetulnya sudah banyak sekali saluran platform yang bisa kita gunakan untuk istilahnya memarketingkan produk yang kita buat gitu ya. Bahkan di dapur sendiri kita sebetulnya udah bisa mulai jualan dengan berbagai kemudahan yang saat ini ada. Tapi sebetulnya apa yang perlu diperhatikan Kang ketika seseorang akan memulai bisnis? Yang paling perlu diperhatikan mulai. Karena kalau nggak mulai ya nggak akan mulai. Benar. Jadi kalau yang nyimak video dari awal kan seakan-akan saya nakutin kalau bisnis itu harus gagal dulu. Ya memang kenyataannya gitu, teman-teman. Kenyataannya memang harus gagal dulu, dan kalau mulai bisnis itu udah telat, harusnya kemarin. Dan besok lebih telat lagi. Jadi mulai saat ini sama Jadi besok lebih telat lagi ya kalau bukan berarti teman-teman yang nonton jadi takut bisnis ya. Ya harus segera mulai lah intinya ya. Iya. Kalau mau bisnis. Lalu mau mulai dari mana? Sekarang akses luar biasa banyak sekali. Betul. Kang Dery, ya nikmat digital mana sih yang kau dustakan gitu. Dulu mau bikin foto tuh susahnya bukan main. Betul. Harus editing dulu. Sekarang pakai HP cekrek jadi. Terus mau jualan dulu uploadnya di mana bingung. Disuruh harus bikin website lah. Pamflet dulu ya bagi-bagi ya. Zaman gitu. Pamflet. Sekarang di status WhatsApp juga selesai ya. Itu. Adalah ya 2-3 orang yang ngelihat juga kan alhamdulillah. Betul. Memang nggak akan langsung berhasil sih, nggak akan yang seperti di awal bilang. Iya. Tapi untuk memulai itu ya memang berat sih, saya akui memang berat untuk apalagi yang belum pernah memulai. Tapi ya kalau nggak mulai ya nggak mulai. Iya. Dan mulai dari mana untuk bisnis? Saran saya dari semua tools yang ada aja sekarang yang dikuasai deh.
yang dikuasai? Tadi dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp. WhatsApp, punya Instagram. Aduh kan malu jualan ya, itu dia. Itu yang harus didobrak. Harus didobrak. Itu memang mentalnya, karena memulai kan betul-betul memang harus tebal muka ya. Itu jadi nyambung lagi bahwa benar bisnis harus mulai dari SD tadi yang seperti kampanye Kang Gani. Iya. Harus berani malu sih. Dan kalau nggak laku ya jangankan saya ya, yang bisnis besar juga pasti ada nggak lakunya sih. Iya. Itu sebuah proses yang harus dijalani ya bagi pebisnis. Betul. Satu hal Kang Gani, kadang-kala yang menjadi tantangan, saya pribadi pernah merasakan juga ketika akan mencoba menekuni sebuah bisnis gitu ya. Itu hanya sampai pada tahapan perencanaan saja. Perencanaannya itu artinya masih di otak aja gitu dan nggak keluar. Padahal saya sudah merencanakan itu, ini pasti bakal bagus nih dengan prospek dan sebagainya, perhitungan segala macam. Karena kemudian tidak dimulai tadi, pindah lagi ke sesuatu yang baru dan semuanya prosesnya selesai pada perencanaan dan tidak ada pelaksanaan. Itu apa yang sebetulnya harus dilakukan dengan situasi seperti itu ketika kita ingin mencoba mulai bisnis, Kang Gani? Iya. Itu kalau orang awam nyebutnya jangan kebanyakan mikir. Iya, kebanyakan mikir. Sebenarnya harus mikir. Justru ada yang salah dengan perencanaan Kang Dery. Harusnya makin matang perencanaannya makin berani, ya nggak sih? Iya betul. Seharusnya ya. Harusnya berarti perencanaannya ada yang salah. Harusnya. Karena makin banyak mikir itu harusnya makin berani, bukan banyak mikir makin takut. Nah, berarti ada yang salah. Jadi proses perencanaannya harus dilihat lagi ya. Saran saya proses perencanaannya termasuk juga ya metode teknisnya. Jadi sampai to-do list kan dari apa yang harus kita lakukan, tahap-tahapannya. Kalau sampai tahap to-do list nggak dilakukan juga, berarti masalahnya bukan perencanaan, masalah dari komitmen diri sendiri. Misalnya perencanaan tadi teman-teman sudah bikin bagus nih. Faktanya kan ya, kaidahnya kalau kita bikin perencanaan yang ngejelimut, yang dipikirin tiap hari, harusnya lebih berani ya. Iya. Karena yang ngebuat nggak berani itu mungkin karena nggak kebayang eksekusinya. Baik. Karena nggak kebayang. Nah kalau udah kebayang sampai crystal clear gitu, sampai betul-betul clear. Besok saya harus ngapain? Besok saya harus nemuin toko kain di Cigondewa misalkan. Iya. Kalau sampai gitu masih nggak ada eksekusi juga, berarti itu masalah ini aja, masalah pribadi. Gitu kan. Baik. Itu ya jadi masalahnya, harus memang punya perencanaan sampai pada to-do list ya. Apa yang harus kita lakukan, langkah awalnya apa, langkah step berikutnya apa, step berikutnya apa. Seteknis mungkin gitu. Seteknis mungkin ya. Kalau bisa sejam setelah ini saya ngapain ya gitu. Untuk si bisnis ini. Iya. Tapi kadang ada seperti ini Kang Gani, ketika orang ketidaksengajaan barangkali membuat satu produk kemudian dia bagikan dan itu sebetulnya jadi diminati dan ternyata ada juga yang tanpa perencanaan yang kemudian tiba-tiba karena diminati kemudian digelutilah bisnis itu. Itu situasi-situasi sebetulnya yang kita perlu juga cerna seperti apa dengan ketika kita melihat peluang seperti itu, seperti apa sebetulnya harus kita tangkap gitu Kang Gani? Iya. Nah ini fenomena gunung es ya, kalau kita lihat. Itu ada yang nggak rencanain tapi laris tuh. Laris, iya benar. Yang gagal aja kita nggak tahu ya kan? Yang gagal lebih banyak lagi. Iya. Kalau saran saya sih lebih baik merencanakan ya. Merencanakan ya harusnya jadi lebih berani. Tapi kalau memang teman-teman susah untuk merencanakan ya sudah, ya pakai insting aja kan. Karena kalau nggak mulai-mulai lebih parah ya. Nah itu, kita tidak pernah tahu akan hasilnya kalau nggak mulai ya. Iya, kalau mulai-mulai lebih parah. Jadi kalau misalkan mau megang kaidah, itu temen nggak perencanaan tapi susah-susah aja, ya udah silakan langsung mulai, nggak usah rencanain. Ya boleh-boleh aja juga. Karena lebih parah lagi kalau nggak mulai. Baik. Tadi kata Kang Gani kan dalam berbisnis itu harus melewati proses kegagalan. Kegagalan itu kan setiap orang pasti akan merespon dengan respon yang berbeda-beda. Ada yang kemudian mungkin merespon gagalnya jadi ya sudahlah saya tidak akan melanjutkan lagi, toh gagal gitu. Sebetulnya respon terbaik apa yang harus dihadirkan oleh sebagai seorang pebisnis ketika
ya menghadapi kegagalan tadi, Kang? Apa ya? Saya bisa bilangnya mungkin kalau gagal ya pasti ya, itulah proses pembentukan mental bisnis itu kayak gitu ya. Baik. Itulah memang dari gagal satu ke gagal yang lainnya. Kita tuh mencari ini termsnya agak kurang cocok kalau disebutkan di MQ ya. Ini hoki ya, qadarullah ya. Saya juga kurang setuju sih sama terms hoki ya. Jadi termsnya lebih bisa dibilang karena qadarullah, kalau kita banyak gagalnya, masa sih satu nggak ada yang berhasil. Jadi nyari hokinya itulah ngebangun mentalnya itu. Kadang kita juga nggak tahu tuh kenapa sih ini bisa berhasil, kita nggak tahu karena ya memang sudah qadarullah aja. Qadarullah aja, dan itu ngebangun mental itulah harus dari gagal. Kalau berhasil terus justru mentalnya berbahaya. Dan sekalinya faktanya nggak ada juga sih kalau bisnis terus berhasil, nggak ada juga sih. Betul. Tapi kalau di akademik misalkan di sekolah ada ya, kayak teman kita yang cemerlang gitu dari kelas 1 sampai kelas 6-nya ranking 1 terus ranking 1 ya. Ada. Berprestasi terus ya. Itu juga hati-hati misalkan dia nanti di kehidupan nyata dapat kegagalan. Jadi ketika sekarang lagi zaman banget ya anak Gen Z tuh ke psikiater. Lagi zaman banget loh Kang Dery. Atau zaman Kang Dery mah kayaknya enggak ya. Kalau stres aja, nangis aja gitu. Kita zaman gurunya itu kalau dulu sempat banyak cerita juga ya. Saat ini kan banyak kemudian mengemuka itu ketika guru melakukan sedikit upaya pendisiplinan pada siswa itu kan jadi viral gitu ya. Padahal dulu kita merespon dengan baik-baik saja gitu ya. Ya kesel sih, tapi itu ngebangun mental juga ya. Mental ya. Iya, mungkin satu hal dari bisnis juga itu ya, Kang Gani ya. Betul. Kegagalan itu sebuah keniscayaan dan tidak ada pada faktanya orang yang berhasil terus ya dalam bisnis. Betul. Baik. Baik Kang Gani, mungkin bisa kita kembali lagi ya Kang Gani, dengan sudah menjalani bisnis sekian lama begitu ya, dengan pengalaman yang sudah dilakukan ini selama ini, mungkin beberapa proses kegagalan juga yang sudah nggak kehitung ya gagalnya, atau sebetulnya Kang Gani berhasil terus nih? Enggak lah. Ada tidak pengalaman Kang Gani dari menekuni bidang yang Kang Gani saat ini tengah jalani, pengalaman menarik yang mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk kita? Pengalaman menarik ya. Ketika semisal mungkin dari kegagalan ada yang kemudian membuat bahwa gagal ini ternyata mengantarkan Kang Gani ini gitu, yang Kang Gani kemudian lihat gitu. Saking banyaknya sih jadi. Saking banyaknya. Jadi ini satu pesan sahabat MQ ya, bahwa gagal itu nggak apa-apa ya Kang Gani ya, nggak apa-apa ya gagal itu ya. It's okay gitu. Karena gagal itu mungkin tahapan untuk kita nanti berhasil. Tapi berhasil juga ketika sudah pada tahap berhasil menurut bingkai kita gitu ya. Kan ke depan akan banyak tantangan lagi itu ya. Iya. Akan mungkin menemukan kegagalan lagi. Dan gagal tuh maksud saya bukan hanya mulai bisnis ya. Bisnis yang sudah jalan pun ya, misalkan kalau saya kan fashion, launching produk gitu, nggak semuanya laris. Capek-capek bikin, capek-capek R&D, nggak semuanya laris Kang Dery, nggak semuanya laris. Jadi kegagalan tuh ya keniscayaan, setuju banget sama kata Kang Dery tadi. Pasti ya. Tapi memang sunatullahnya gitu ya kayaknya ya. Betul sunatullah ya. Iya. Ya ibaratnya anak kecil yang berjalan itu harus jatuh dulu ya. Itu analoginya ya, yang kadang suka kita dengar juga. Tapi kalau merespon situasi saat ini, sebetulnya tantangan apa yang paling harus diwaspadai dan sebetulnya peluang apa yang terbuka lebar saat ini Kang Gani kalau dalam bisnis gitu? Konteksnya bisnis ya? Iya. Tantangan terbesar tentu ini ya, produk impor ya sekarang. Sebenarnya udah lama sih, ini lagu lama, cuman memang lagi digaungkan aja. Tapi alhamdulillah pemerintah fast respon ya, bikin kemarin kebijakan yang yang cross border, kita nggak bisa pesan yang under 1,5 juta ya atau 3. Oh iya betul. Jadi memang produk impor tuh ya bagus ya murah, kita nggak bisa bersaing. Ada yang bilang katanya harganya nggak masuk akal, itu benar ya? Iya betul. Nggak masuk akal aja. Kayak misalkan
TWS tuh untuk dengerin podcast dan sebagainya. Itu harganya 30.000 dari Cina. Kita beli di Shopee, Tokopedia, dan Lazada dan seterusnya 30.000 perak. HPP-nya berapa coba? Coba Kang Dery bikin sendiri bisa nggak? Iya. Fiturnya bagus begitu ya, harganya bisa ditekan. Iya, karena memang gitu kan Cina negara industri ya. Jadi tantangan terbesar adalah menurut saya impor dari dulu sebetulnya. Baik. Makanya harus sadari jualan untuk bisnis ya, kita memang harus cari unique selling point-nya. Kalau bisa jangan ke arah murah kalau bisa. Oh, baik. Karena kalau main murah udah jelas impor menang lah. Kita nggak akan mungkin menang. Entah di fashion, entah nanti di banyaknya mungkin fashion ya, kerajinan juga mungkin. Iya. Dari Cina itu murah banget, bagus lagi. Baik. Jadi kita segmentasinya eksklusif tadi ya? Eksklusif atau dengan strategi apa sebenarnya yang tepat Kang Gani? Bukan eksklusif sih, lebih tepatnya kita ke branding ya. Jadi arahnya ke situ, ke orang yang nggak apa-apa deh mahal di Kang Dery, tapi saya tahu tuh Kang Dery, saya tahu Kang Dery orangnya kayak gimana gitu. Jadi keputusan membelinya itu bukan hanya soal harga. Oh, baik. Jadi arahkan bisnis teman-teman ke sana gitu. Jadi kalau kita terus-terusan di harga nantinya masuk kubangan lumpur. Baik. Harganya murah, terus nanti kita udah laku nih, misalkan bikin gelas kayak gini nih kan cakep ya. Udah HPP-nya 5.000. Tiba-tiba dari Cina udah tahu nih tuh si Gani laku nih gelas kayak gini 5.000 perak. Kata orang Cina dari sana bisa nih bikin 3.000, boom di Indonesia. Kita bisa langsung tewas kalau harga. Tapi kalau misalkan saya jualnya, orang belinya bukan karena harga nih. Kang Dery beli gelas ke saya karena suka aja sama Kang Gani gitu, atau karena dengan beli ke Kang Gani saya sekaligus wakaf di MQ gitu. Oh, baik. Jadi decision makingnya jangan hanya di harga gitu. Unique selling point-nya jangan hanya ngejar soal pricing, saran saya gitu. Itu tantangan terbesarnya. Oh, baik. Memang harus memunculkan tadi ya. Gak mudah memang. Baik. Kalau peluang sebetulnya bisa kita tangkap saat ini, tadi kalau istilah Kang Gani itu nikmat digital mana yang kau dustakan. Dengan hadirnya itu sebetulnya peluang terbuka lebar apa nih Kang? Peluangnya adalah konten. Oh, baik. Ya udahlah, ini nyambung sama yang tadi. Ya udahlah yang produksi produk Cina aja lah, produk luar aja nggak apa-apa. Tapi yang bikin konten tetap kita gitu, tetap kita yang jualan, produknya langsung dari China. Sistemnya ada sekarang, sistem affiliate. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, jadi kita ngejualin gelas ini, kita nggak pegang barangnya nih, tapi kita bilang ini tokonya dari sana. Kalau orang ngeklik ke link kita di TikTok lah atau di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya, kita dapat komisi. Oh, baik. Jadi kita nggak pusing produksinya, kita nggak pusing jualan apa. Udah aja bikin konten. Hanya tinggal konten menawarkan ya. Betul. Atau lebih nyaru tadi mungkin kita kenal juga dengan istilah soft selling tadi ya. Soft selling ya bisa. Soft selling bisa ya. Iya. Itu peluang terbesarnya sih sekarang di situ, karena anak orang Indonesia hobi bikin konten kayaknya ya. Betul ya. Konten. Gitu. Jadi satu hal itu ya konten ya. Sebetulnya yang peluang yang bisa kemudian kita sandingkan dengan bisnis untuk dan unik-unik ya orang Indonesia tuh, maksudnya nggak usah pusing saya pengen yang bagus, enggak sih. Jadi ada konten yang kalau di TikTok ramai orang makan cabai, tahu nggak? Iya, pernah juga. Gak makan ya konten yang nggak harus berat-berat amat sih. Ya tergantung diri sendiri sih. Saran saya bikin konten mulai dari sekarang sih, apapun itu deh. Kayak saya kan tadi Kang Dery di awal mention saya konten kreator juga, karena kalau saya meninggal gitu kontennya masih ada, mudah-mudahan manfaat gitu, mudah-mudahan nambah-nambahin pahala saya. Jadi gitu. Jariah ya, mengalirkan pahala, Masya Allah. Apalagi konten-konten kebaikan ya yang betul. Terus kita juga tentu kebaikan lah orang yang nonton di MQ pasti insya Allah baik semua, bukan konten-konten yang aneh-aneh yang betul. lah. Baik Kang Gani, mungkin satu hal di akhir juga ya, di akhir
kita berbincang nih, alhamdulillah dapat banyak insight, dapat banyak ilmu dan pengalaman juga dari sahabat MK tadi yang akan memulai bisnis yang nggak mulai-mulai. Ternyata itu kuncinya, harus mulai, karena kalau tidak mulai hari ini sudah terlambat sahabat MK. Kalau mulai hari ini, tidak mulai hari ini, besok sudah terlambat. Harusnya kemarin. Harusnya kemarin nih, karena sudah terlambat. Nih sahabat MK juga tadi mungkin bisa ikut juga ya, forum ya, forum yang diselenggarakan oleh Kang Gani juga. Itu ada mentoring bisnis gratis. Silakan diikuti, mungkin nanti bisa juga, sekarang gampang ya, tinggal googling aja siapa Kang Gani, nanti profilnya akan muncul sahabat MK. Kita masuk aja ke ganirozaki.com, di situ. Di situ ya. Telegram grupnya, boleh kita join tiap Jumat, kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Betul-betul ngobrol santai Kang, dari tentang bisnis. Kayak podcast ini aja, saya santai. Walaupun bukan pebisnis boleh juga? Kang? Boleh, bebas. Boleh ya? Boleh. Jadi silakan dimanfaatkan ya sahabat MK untuk ikut juga nimbrung ngobrol-ngobrol sama Kang Gani di mentoring bisnis gratis ya, nama kelasnya ya? Ya, atau nama kelas, forum ya? Forum ya? Komunitas lah. Komunitas ya, baik. Baik Kang Gani, mungkin di akhir ada pesan yang ingin disampaikan untuk apa ya? Untuk sahabat MK, para generasi yang saat ini tengah juga apa ya, berikhtiar untuk membangun bisnis gitu, atau juga untuk keluarga kita gitu ya, Indonesia. Bagaimana juga dengan ikhtiarnya Kang Gani membangun bisnis, ada pesan yang ingin disampaikan? Apa ya? Mungkin bingung saya, kayaknya udah semuanya. Udah semuanya. Intinya tadi bahwa mungkin satu hal yang saya dapatkan nilai juga dari Kang Gani, bahwa kegagalan itu satu keniscayaan yang memang kita harus jalani. Kita tidak boleh kemudian takut dengan hal itu ya Kang Gani. Dan kita harus merespon kegagalan itu dengan respon yang terbaik, sehingga kegagalan itu tidak jadi membuat kita selesai gitu ya dengan setuju banget hal itu, tetapi justru kita bisa mendapat pelajaran hikmah dari kegagalan yang kita hadapi. Makanya disampaikan Kang Gani harus gagal dulu ya, atau di awal. Dan satu hal lagi, investasi ilmu ini jadi satu hal yang penting ya Kang Gani. Penting banget. Dan mudah banget Kang, dari sekarang sangat-sangat mudah. Betul. Dengan berbagai tadi ya, konten-konten yang sekarang berseliweran di digital, itu kita harus manfaatkan untuk bagaimana mengupgrade diri terus ya dengan kemampuan kita. Masya Allah Kang Gani, Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya di hari ini. Banyak ilmu, banyak hikmah yang disampaikan, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi kapan-kapan, mungkin kita kita kemana gitu ya, ke Baju Yuli atau seperti apa, kita ngobrol-ngobrol. Atau tulis di komentar ya, kalau atau tulis di komentar boleh. Sesi 2 mau bahas yang lebih detail gitu, boleh banget. Karena tadi obrolan kita lebih mengerucut pada bisnis. Mungkin sahabat MK yang tertarik juga ya untuk mungkin nanti ada part 2 ngobrol khusus bisnis dengan Kang Gani misalkan ya. Kita hadirkan inspirasinya. Boleh ya Kang Gani ya? Insya Allah. Tergantung yang komen. Jadi silakan sahabat MK sampaikan di kolom komentar ya. Kira-kira apa yang mau dibahas lagi ke depan dengan Kang Gani. Siap. Kang Gani terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan sehat juga selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.